Bel denting berbunyi nyaring di telinga Valerie, ia pun segera berlari ke desanya. Ia melihat orang-orang berkerumun, dia bertanya siapa yang telah terbunuh. Mereka pun menjawab bahwa kakak Valerie lah korbannya. Valerie pun menangis di hadapan mayat Lucy. Di pemakaman kakaknya, Valerie bertemu dengan Henry, lelaki yang akan dijodohkan dengannya. Valerie menolak untuk menemui Henry, ibu Valerie meyakinkan Valerie bahwa ibunya dulu menyukai lelaki lain, dia tidak mencintai ayahnya. Di sisi lain para wanita di pemakaman mulai menghibah. Mereka bertanya-tanya kenapa Lucie berada di luar saat malam serigala. Mereka menyimpulkan bahwa Lucie kabur karena Henry lelaki yang dicintainya justru dijodohkan dengan Valerie. Valerie pun bertanya-tanya kenapa Lucie tak pernah bercerita padanya. Di sisi lain, Peter datang ke rumah Valerie, tapi dihadang oleh sang ibu. Ibu Valerie mengatakan jika Peter tak pantas untuk Valerie karena Peter miskin, Henry lah yang layak untuk Valerie. Ibu Valerie pun meminta Peter meninggalkan Valerie jika memang Peter mencintai Valerie. Di sisi lain para pria berkumpul untuk mencari serigala yang telah membunuh Lucie. Mereka ramai-ramai menyergap serigala ke hutan. Di sisi lain Valerie mengikuti para pemburu serigala dan melihat ayahnya yang sedang berpamitan dengan sang nenek. Setelah ayahnya pergi, Valerie pun menghampiri sang nenek. Nenek menawarkan roti pada Valerie, namun Valerie menolak. Sang nenek akhirnya memberikan sebuah tudung merah pada Valerie yang ia rajut sendiri untuk pernikahan Valerie. Valerie menjawab bahwa di sebanding menikah, Valerie merasa dirinya telah dijual. Di sisi lain, saat bulan berdarah, para pria melakukan pemburuan serigala. Paginya mereka berhasil menangkap serigala dan membawa kepala serigala sebagai selebrasi. Tapi rupanya Adrian, ayah Henry terbunuh saat perburuan serigala itu. Valeria mengunjungi rumah Henry, ia berduka cita atas kematian ayah Henry. Di sana Henry sangat terpukul dan kecewa karena tak bisa menyelamatkan ayahnya. Di pemakaman ayah Henry, Valerie melihat ibunya yang menangis terseduh-seduh. Valerie yang merasa hal itu aneh, segera menyadari sesuatu. Dia memaksa ibunya untuk bercerita. Ibunya pun mengatakan bahwa ayah Henry adalah laki-laki yang dulu dia cintai. Alasan Lucy tidak bisa dijodohkan dengan Henry karena mereka merupakan saudara. Dia juga meminta Valerie menyembunyikan kebenaran itu dari ayahnya. Pendeta Solomon datang dengan para prajurit berkuda putihnya. Salah seorang warga memamerkan kepala serigala hasil buruan mereka pada Pendeta Solomon. Pendeta Solomon pun mengelak, dia mengatakan bahwa kepala serigala itu bukanlah siluman serigala. Dia mengatakan bahwa dulu dia melakukan perburuan siluman serigala, dia menebas cakar serigala itu untuk dijadikan souvenir. Setelah siluman serigala itu menghilang, Pendeta Solomon menemukan istrinya yang tangannya bersimbah darah. Sedangkan cakar siluman serigala yang dibawanya justru berubah menjadi tangan istrinya. Pendeta Solomon mengatakan jika siluman serigala meninggal, mereka akan berubah bentuk menjadi manusia. Sedangkan yang ditangkap oleh para warga itu hanyalah serigala biasa. Sedangkan siluman serigala yang telah menyebabkan tragedi masih berkeliaran di antara mereka. Namun warga desa mengelak dan akan tetap melakukan pesta malam ini. Pada saat malam pesta perayaan, Valerie melihat Peter sedang berdansa dengan Rose. Valerie yang cemburu pun mengajak Prudence menari bersamanya. Henry yang melihat Peter sedang asyik berdansa menjadi marah. Ia menyalahkan Peter atas kematian ayahnya. Mereka hendak gelut, namun dilerai oleh Valerie. Valerie pun mencoba menenangkan Peter. Mereka pergi meninggalkan tempat perayaan dan akan enak-enak di gubuk. Namun terganggu oleh suara dari atas gubuk itu. Skenny beralih kembali ke tempat perayaan, Valerie merasa ada hal janggal dan benar saja. Siluman serigala datang ke desa itu dan berulah dan membunuh banyak orang. Pendeta Solomon pun gagal menyerang siluman serigala itu. Pendeta Solomon memarahi para warga karena tidak percaya pada dirinya. Saat Valerie sedang mencoba kabur bersama teman wanitanya, siluman serigala menghampiri mereka dan mengajak Valerie bicara, sedangkan teman Valerie tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Siluman serigala itu mengajak Valerie untuk pergi bersamanya. Valerie menolak dan mengatakan dia tidak ingin ikut bersama pembunuh. Siluman serigala itu pun mengungkit masa kecil Valerie yang juga pernah membunuh kelinci. Saat keramaian muncul serigala itu mengatakan bahwa dia akan kembali menemui Valerie. Di sisi lain, Valerie berbicara dengan Peter. Peter mengajak Valerie pergi dengannya, namun Valerie menjadi ragu karena Peter memiliki warna mata yang sama dengan mata siluman serigala yang dilihatnya semalam.
Setelah itu Valerie baru saja menyadari neneknya merawat ibunya yang terkena cakar siluman serigala. Saat sedang mengambil air, Henry menghampiri Valerie, ia mengatakan bahwa semalam dirinya melihat Valerie berciuman dengan Peter. Henry pun memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka. Pendeta Solomon menangkap Claude karena tidak bisa berkomunikasi dengan jelas. Dia menganggap Claude berkomunikasi dengan iblis dan mempelajari seni hitam. Pendeta Solomon pun menghukum Claude dengan mengukusnya di tungku gajah. Rosanne yang tidak tega melihat adiknya dihukum, menemui pendeta Solomon. Dia awalnya menyerahkan uang agar adiknya dibebaskan, namun ditolak oleh Solomon. Ia lalu menawarkan badannya, namun lagi-lagi mendapat penolakan. Akhirnya Rosanne membocorkan sebuah rahasia, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui nama seorang penyihir. Di persidangan, Rosanne menjelaskan bahwa Valerie bisa berbicara dengan manusia serigala. Valerie juga menjelaskan bahwa siluman serigala akan meninggalkan desa itu jika saja Valerie mau ikut dengannya. Solomon pun meminta Valerie untuk berpikir keras siapa yang kira-kira ingin membawa Valerie bersamanya. Solomon pun mengurung Valerie dalam penjara, sedangkan Peter dan Henry menyusun rencana untuk membebaskan Valerie. Nenek Valerie mengunjungi tempat Henry, dan nenek berkata bahwa dia berterima kasih karena di persidangan Henry telah membela Valerie. Henry pun berkata bahwa walaupun pertunangannya batal, dia tetap akan selalu menyayangi Valerie. Sang nenek pun berkata bahwa Lucia akan melakukan hal yang sama, dia akan melakukan apapun yang Henry minta, misalnya keluar pada saat bulan berdarah. Henry pun tersinggung, dia pun berbalik menuduh nenek Valerie. Henry mengatakan bahwa nenek Valerie memiliki bau mask pekat, sama seperti bau siluman serigala pada saat ayahnya tewas. Nenek Valerie pun segera meninggalkan tempat itu, sebelum benar-benar pergi dia melirik ke arah samping dengan pandangan waspada. Ayah Valerie pun ditangkap oleh prajurit Solomon. Sedangkan Valerie diarak menggunakan topeng hitam lalu diikat di tengah-tengah kota. Prudence mendatangi Valerie, dia berkata bahwa Rosanne meminta maaf dengan tulus pada Valerie. Valerie pun memaafkan Rosanne, namun Prudence justru berkata bahwa Valerie menipunya selama ini. Valerie terlalu cantik, terlalu pintar. Prudence mengatakan bahwa dirinya lega Valerie akhirnya mendapatkan imbalannya dengan dijadikan tumbal siluman serigala. Di malam hari saat bulan berdarah, semua prajurit Solomon telah berjaga-jaga. Namun Peter menyebabkan kebakaran besar, saat asap berkumpul Henry pun menggunakan waktunya untuk membebaskan Valerie. Solomon yang menyadari hal itu, meminta prajuritnya untuk menembak Henry, namun dihalangi oleh pendeta Auguste. Naas pendeta Auguste ditusuk dari belakang oleh Solomon. Henry dan Valerie berhasil melarikan diri, tapi Peter tertangkap dan dikukus di tungku gajah. Saat sampai di gubuk, Valerie justru meragukan Henry. Valerie takut jika Henry lah siluman serigalanya. Namun mereka memutuskan untuk berlari ke gereja, karena serigala tak bisa menginjak gereja. Dalam perjalanan mereka melarikan diri, Henry justru tertembak oleh prajurit Solomon. Valerie pun memapah Henry hingga ke gereja, namun Solomon mencegah Valerie masuk ke sana. Saat siluman serigala muncul, Solomon dan pasukannya segera menyerang siluman itu, namun tangan Solomon justru putus terkena serangan serigala. Siluman serigala itu mengajak Valerie untuk ikut bersamanya. Namun teman-teman Valerie mencegah Valerie untuk pergi dengan siluman serigala itu. Siluman itu menjadi kesal dan mencoba memasuki gereja, tapi tangannya terbakar saat melintasi garis gereja. Saat matahari mulai terbit, siluman serigala itu pun pergi meninggalkan Valerie. Solomon pun segera menodongkan pisau pada Valerie dan berkata akan membakarnya. Tapi Solomon justru berakhir diserang oleh salah satu pasukannya. Pasukannya itu berkata bahwa di bawah bulan berdarah, manusia yang digigit oleh serigala adalah manusia yang dikutuk. Sama seperti yang Solomon katakan saat Solomon membunuh saudara pasukannya itu. Pasukan Solomon itu membunuh Solomon dengan pedangnya. Sebelum tewas, Solomon berucap bahwa dia hanya ingin melindungi manusia dari kegelapan. Valerie terbangun dari tidurnya, ia bermimpi bahwa neneknya lah siluman serigala itu. Dia berpamitan pada ibunya kalau dia ingin mengunjungi neneknya. Dalam perjalanan ke rumah neneknya, Valerie menyempatkan diri mengambil sepotong tangan berkuku perak milik Solomon dan memasukkannya ke dalam keranjang. Dia juga bertemu Henry. Henry mengatakan kalau Peter masih menghilang dan belum terlihat. Valerie bertemu dengan Peter, tapi Valerie ketakutan, ia melihat tangan Peter yang memakai sarung tangan. Dia menusuk Peter karena takut jika saja Peter adalah manusia serigala. Ia bergegas meninggalkan Peter dan masuk ke rumah neneknya. Ia bertanya apakah neneknya baik-baik saja,
neneknya pun menjawab dari dalam bilik dan menawarkan sup pada Valerie. Saat menyendok sup, Valerie merasa ada yang janggal dengan supnya. Ia pun bertanya itu sup apa, tanpa disangka seseorang keluar dari dalam bilik, dan orang itu bukan neneknya melainkan ayahnya. Valerie bertanya di mana neneknya, tapi ayahnya menjawab jika dia tak punya pilihan karena nenek Valerie menyadari jati diri ayah Valerie. Valerie memperhatikan luka bakar di tangan ayahnya. Ayah Valerie pun bercerita bahwa dia menemukan tempat berburu yang lebih bagus, ia ingin mengajak keluarganya bersamanya. Ayah Valerie bercerita bahwa seharusnya darah silumannya diturunkan pada putri tertuanya, Lucie. Tapi saat bulan berdarah, ayah Valerie menemui Lucie. Lucie tidak bisa berkomunikasi dengan ayah Valerie saat menjadi siluman serigala. Dari situ ayah Valerie pun menyadari bahwa Lucie bukanlah darah dagingnya, ia pun kesal dan membunuh Lucie. Ia juga bercerita bahwa dia membunuh lelaki yang dicintai ibu Valerie, ayah Henry. Ayah Valerie mengajak Valerie untuk ikut bersamanya, dia menawarkan satu gigitan pada Valerie saat bulan berdarah agar Valerie juga bisa menjadi siluman serigala. Valerie pun menolak, dia berkata bahwa ayahnya iblis, ayahnya pun menjawab, lalu Valerie adalah putri seorang iblis. Tiba-tiba Peter datang mendobrak pintu, ia pun menyerang ayah Valerie. Namun Peter kalah. Ayah Valerie pun hampir membunuh Peter, namun dicegah oleh Valerie. Valerie mengatakan bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk ayahnya itu. Saat ayah Valerie berjalan mendekati Valerie, Peter pun dengan sigap melempar kapak, tepat mengenai punggung ayah Valerie, sedangkan Valerie menusuk perut ayahnya dengan kuku perak Solomon. Valerie pun meminta Peter untuk membawanya meninggalkan tempat itu, namun Peter menolak, rupanya dia telah digigit oleh ayah Valerie. Saat bulan bersinar, Peter akan berubah menjadi manusia serigala sama seperti ayah Valerie. Namun Valerie menyadari bahwa seluruh keluarganya adalah pembohong, hanya Peter yang jujur padanya. Valerie pun mengejar Peter. Valerie dan Peter membuang mayat ayahnya di danau, mereka merahasiakan hal itu dari desa karena jika penduduk desa tahu maka Valerie akan digantung karena Valerie adalah putri siluman. Selanjutnya Peter pun mendayung kapalnya dan meninggalkan Valerie, dia berjanji bahwa dia akan kembali pada Valerie saat dirinya sudah bisa mengendalikan diri. Valerie pun bersedia menunggu. Setelah beberapa tahun berlalu, Valerie pun tinggal jauh dari desanya dan memiliki seorang anak, Peter yang menjadi siluman serigala pun mengunjunginya sesekali.